Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Bank Indonesia. Saya dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nama saya Albedri Wijaya, NIM 2018-0430-098. Mata kuliah Kebank Sentralan dari kelas C. Profil Bank Indonesia. Status dan kedudukan. Lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Sebagai badan hukum, status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Visi dan misi. Visi menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Misi mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan makroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Tujuan dan tugas. Tujuan tunggal. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilitas nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. 3 pilar utama. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Stabilitas sistem keuangan. Sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1828, Bank di Javanese Bank didirikan oleh Hindia Belanda. Terus pada tahun 1830, ekspansi ekonomi kolonial Belanda yaitu untuk sistem tanam paksa karena kekosongan kas akibat Perang Jawa. 1870, liberalisasi ekonomi Hindia Belanda. Ini adalah Hindia Belanda membuka cabang-cabang bank di Hindia Belanda, di area Hindia Belanda. Pada 1942, masa pendudukan Jepang. Pada masa ini Bank DJP diganti dengan Bank Jepang. Pada 1945, dua wilayah di Indonesia ini ada dua bank, yaitu Bank Nica yang ingin mendirikan Bank DJP lagi, dan satunya Bank Negara Indonesia, yaitu Bank dari Indonesia. Di sini terjadi perang mata uang. Bank DJP dengan mata uang merah dan Bank Negara Indonesia dengan mata uang putih. 1949, Republik Indonesia Serikat. Ini hasil dari KMB. KMB menetapkan Bank DJP sebagai sirkulasi keuangan Indonesia. 1953 berdirinya Bank Indonesia. Pada ini adalah demokrasi terpimpin. 1968 Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan kas negara. 1988 deregulasi perbankan. 1997 krisis moneter Asia
yang menyebabkan di sini Bank Indonesia mengeluarkan seperti floating exchange rate 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank independen sebagai lembaga independen. Pengesahan 2004 sebagai pengesahan BI sebagai bank sentral dan independen. 2009 Bank Indonesia sebagai leader of the last resort, yaitu sebagai pinjaman pendanaan. 2011 fungsi pengaturan dan pengawasan pindah ke OJK. Transformasi Bank Indonesia. Latar belakang, mengapa Bank Indonesia bertransformasi? Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Di tengah lingkungan strategis yang dinamis, untuk mencapai visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Diperlukan dukungan strategi dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Arah strategis, tujuan insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. 1. Cinta Bank Indonesia. 2. Cinta ilmu. 3. Berpikir strategis. 4. Memimpin perubahan. 5. Gaining komitmen. 6. Cinta Tuhan. 7. Cinta keluarga. Arah strategi Bank Indonesia, penetapan visi dan misi, penetapan 12 program strategis Bank Indonesia, transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja, transformasi organisasi, transformasi kebijakan. Pencapaian program 1. IMF WIB Annual Meeting 2008, 2. Sistem Informasi Monitoring Devisa terintegrasi seketika, 3. Penguatan operasi moneter syariah dan melalui penerbitan suku BI, pendalaman pasar melalui Indonesia, 5. Penentuan OK. Ya, ini adalah untuk program reguler dan program internasional. Yang paling atas adalah websitenya Ekonomi KWB untuk program reguler dan bawahnya untuk program internasional. Ini untuk program reguler dan internasional Fakultas Ekonomi Bisnis ya, ilmu ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.